Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Ukendi Andriana dari SMA Negeri 1 Sinangwangi, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan kepada para peserta didik untuk membantu pemahaman materi tentang desain percobaan atau rancangan percobaan pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan tanaman. Yang selama ini para siswa kurang termotivasi karena juga kurang memahami untuk melakukan percobaan karena diawali dari rancangan atau perencanaan yang kurang dikuasai oleh anak, ya, kurang dipahami walaupun ini materi sebelumnya sekilas sudah di kelas 10. Untuk merefleksi pemahaman anak mengingat tentang rancangan percobaan, saya akan sampaikan dengan media pembelajaran PowerPoint, ya, yaitu rancangan percobaan biologi. Nah, dalam rancangan pembelajaran biologi, bahwa untuk melakukan praktikum atau penelitian percobaan, anak dituntut untuk membuat rancangan dulu dengan urutan 1. Ya. Peserta didik menentukan tema yang nanti akan menjadi judul percobaan, kemudian pengumpulan data, ya, yang meliputi menentukan variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Dan langkah ketiga, merumuskan masalah. Biasanya dalam merumuskan masalah diawali dengan kalimat pertanyaan seperti apakah, bagaimanakah, dan seterusnya. Dan langkah keempat, ya, membuat hipotesis atau dugaan sementara dari permasalahan yang sudah dirumuskan tersebut. Dan yang kelima, membuat prediksi atau kesimpulan sementara dari hipotesis yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian yang keenam, menentukan tujuan penelitian. Langkah berikutnya yaitu yang ketujuh, perencanaan atau teknik pelaksanaan percobaan yang terdiri dari yang pertama, jenis makhluk hidup, baik itu tumbuhan atau hewan yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, ya, yang B, menentukan jumlah yang akan diteliti, jumlah tumbuhan atau individu ataupun objek penelitian. Yang C, menentukan lamanya percobaan, sehingga berapa lama akan melakukan percobaan dalam desain ini. Yang D, menentukan di mana tempat melakukan percobaan, karena percobaannya bisa di sekolah ataupun di rumah, ya, dengan peralatan yang sesuai dengan rumusan masalahnya. Yang kelima atau yang E, menentukan bahan-bahan yang diperlukan. Yang F, menentukan alat-alat yang diperlukan dalam percobaan atau praktikum. Yang G, menentukan cara kerja atau langkah percobaan, ya, termasuk di dalamnya rancangan perlakuan dan bagaimana cara observasi atau pengamatannya. Yang H, menganalisis data. Biasanya dilakukan secara deskriptif nanti untuk membuat laporannya bentuk deskriptif, yaitu dengan memaparkan hasil praktikum atau percobaan dengan bentuk tabel, ya, biasanya itu untuk membantu pengolahan data. Berikut saya sampaikan langkah pembelajaran kepada siswa untuk membantu meningkatkan pemahaman cara mendesain atau merancang percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan tanaman. Saya lakukan, ya, dengan pembimbingan kepada siswa langsung ataupun menggunakan teman sejawatnya, bisa individu ataupun kelompok, ya. Sasaran target pencapaian yaitu siswa yang memahami tentang membuat rancangan percobaan
untuk mengetahui, meneliti pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan tanaman. Ini beberapa pembelajaran yang saya lakukan di kelas untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa ya. Diharapkan siswa mampu mandiri, merancang sendiri sesuai dengan permasalahan yang jadi kebutuhan untuk diteliti dan bisa melakukan percobaan, sehingga dari hasil percobaan bisa kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis, tujuan praktikum atau percobaan, dan manfaat praktikum. Langkah ketiga dari bab 3 ini yaitu langkah-langkah atau prosedur praktikum. Sehingga siswa bisa menjelaskan, menuliskan langkah-langkah dalam melaksanakan percobaan praktikum ini. Kemudian yang keempat, hasil percobaan dan pembahasan. Siswa membuat resume, membuat catatan selama percobaan dan didokumentasikan untuk nanti menjadi bahan pembahasan ya, dalam bab 4 ini yang terdiri dari yaitu bab 4.1 hasil percobaan atau praktikum dan 4.2-nya tentang pembahasan hasil percobaan. Bab 5 yaitu simpulan dan saran yang terdiri dari A simpulan, yang B-nya saran. Sebagai akhir dari laporan percobaan ilmiah ini atau percobaan praktikum biologi. Kemudian tidak lupa mereka anak-anak peserta didik mencantumkan daftar pustaka ya, dan lampiran. Biasanya lampiran ini bisa berupa foto-foto kegiatan ataupun grafik dan pendukung lainnya. Terima kasih. Mudah-mudahan media pembelajaran ini bisa membantu pemahaman siswa untuk memulai membuat rancangan percobaan. Harapan saya kalau siswa sudah memahami tentang alur membuat rancangan percobaan, maka siswa sudah tergambar untuk melakukan percobaan, melaksanakan percobaan, dan peserta didik bisa membuat atau menyampaikan laporan hasil percobaannya. Itu yang saya harapkan dari keterampilan yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan KD keterampilan, yaitu membuat laporan atau melaporkan hasil percobaan praktikum biologi tentang pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan tanaman. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi anak-anak Bapak, anak-anak yang Bapak banggakan. Selamat untuk melaksanakan percobaan praktikum biologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.